Setelah saya Bibadia Lubis, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman kami. Nah, pembagian asoba. Asoba itu teman-teman terbagi menjadi dua, yaitu asoba binasab dan asoba bisabab. Asoba binasab itu adalah hubungan nasab yang terbagi menjadi tiga, yaitu asoba bianafsi, asoba bil khair, dan asoba bil ma'al khair. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang asoba bianafsinya. Asoba bianafsi adalah hubungan nasab yang ahli warisnya itu semuanya itu adalah laki-laki, teman-teman, kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan anak. Jadi asoba bianafsi ini adalah ahli warisnya itu semua laki-laki, kecuali yang tiga tadi saya sebut itu. Jadi asoba bianafsi ini adalah mereka yang mempunyai hubungan nasab dengan si mayit tanpa ada unsur perempuannya. Jadi semuanya laki-laki seperti yang saya bilang tadi. Yang termasuk dalam asoba bianafsi itu ada 12 yang laki-laki yang warisnya itu, yaitu anak laki-laki, putra dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seterusnya ke bawah, dan yang terakhir anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah. Nah, yang 12 tadi itu adalah termasuk dari ahli waris asoba bianafsi. Nah, untuk mengetahui derajat kekuatan ahli waris mereka, maka yang ke-12 tadi kita kelompokkan menjadi 4. Dikelompokkan menjadi 4, teman-teman. Yaitu arah anak, arah ayah, arah saudara laki-laki, dan arah paman. Nah, yang pertama itu arah anak, yaitu disebut dengan jihad bunuah, anak keturunan, yaitu meliputi anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia dari keturunannya dan terus ke bawah. Lalu yang kedua itu arah ayah, disebut dengan jihad buah, bapak dan leluhur, yaitu meliputi ayah dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas. Lalu yang ketiga itu arah saudara laki-laki, disebut dengan jihad buah atau saudara dan keturunannya, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir arah paman, disebut dengan jihad umma, paman dan keturunannya, meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Nah, apabila dalam pembagian harta warisan nih, teman-teman, bagaimana sih melihat keunggulannya, siapa yang mendapatkan asoba bianafsi ini? Nah, maka keunggulannya dilihat dari segi arahnya. Arah anak lebih didahulukan dari arah yang lain. Namun jika si pewaris tidak memiliki anak, maka diberikan ke cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Namun jika dia searah, bagaimana teman-teman? Nah, jika dia searah, maka keunggulannya dilihat dari segi derajat kedekatannya dengan si pewaris. Contoh, apabila si pewaris meninggalkan seorang anak dan cucu anak laki-lakinya, cucu dari anak laki-lakinya, maka hak waris tersebut, hak waris asoba bianafsi diberikan kepada si anak tersebut, sedangkan cucunya tidak mendapatkan apapun. Adapun dasar hukum yang didahulukannya anak daripada ibu bapak dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing seperanan dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Mungkin sekian penjelasan saya tentang asoba bianafsi, semoga teman-teman dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ambil alih. Mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Namun di sini tidak ada salahnya jika saya mengulang kembali. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjutnya lagi, mari kita lihat skema ini. Nah, di situ ada tertulis yang namanya usul. Usul itu berarti arti kata usul sendiri berarti pokok atau bisa diartikan sebagai turunan asal yang berarti dia adalah dari ayah ke atas, yaitu kakek dan seterusnya. Sedangkan furu itu berarti cabang, yaitu anak dari si mayit yang berarti anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya ke bawah. Sedangkan hawashi sendiri berarti hubungan nasab yang menyamping atau dikenal juga dengan istilah saudara. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, ini adalah klasifikasi asoba bianafsi. Dapat kita lihat bahwasanya hubungan mayit lebih dekat kepada anak laki-laki daripada cucu laki-laki. Maka jika ada dua kondisi ini, anak laki-laki lah yang menjadi asobanya. Dan hubungan mayit lebih dekat dengan saudara
kondisi di mana harta warisan ini hanya dilihat dari tingkat kederajatannya, maka saudara laki-laki sekandung lebih berhak daripada saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kasus apabila seorang meninggal dan meninggalkan hanya seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki itulah yang berhak mendapatkan as-sobah. Hal itu disebut dengan as-sobah binafsi. Nah, selanjutnya contoh kasus yang kedua nih. Misalnya seorang meninggalkan istri, satu anak perempuan dan ibu serta paman. Maka pembagiannya adalah, kita ketahui pembagian ibu adalah 1/6 apabila si mayit memiliki anak cucu. Apabila si mayit memiliki anak dan cucu, maka ibu adalah 1/6. Sedangkan untuk pembagian istri sendiri adalah 1/8 apabila memiliki anak, sedangkan anak perempuan mendapatkan setengah, serta paman menjadi asobah. Maka pembagiannya adalah cara penghitungannya itu dapat kita selesaikan menggunakan istilah KPK atau mencari pokok perhitungannya itu, yaitu sebanyak 19/24. Maka berapa sisanya? Yaitu 5/24. 5/24 inilah yang menjadi bagian dari si paman. Nah, yang selanjutnya ada skema waris as-sobah bil khair. As-sobah bil khair ini dapat terjadi apabila ahli waris ini berupa perempuan semua, namun dia harus bersama dengan anak laki-laki, di mana anak perempuan akan mendapatkan as-sobah bil khair apabila ada anak laki-laki, cucu perempuan akan mendapatkan as-sobah apabila bersama dengan cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung akan mendapatkan warisan apabila bersama dengan saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah akan mendapatkan warisan apabila saudara perempuan seayah akan mendapatkan warisan apabila dia bersama saudara laki-laki seayah. Saya rasa sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila tadi terjadi banyak salah ketik, mohon dimaafkan.